Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Wiwin Julianti SE SPDMAK dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Orisa Savita Dewi dengan NIM 154. saya Zul Nurjahati Putri dengan NIM 163. Saya Berlian Dinda Mustika dengan NIM 178. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain yang diambil oleh Ibu Wiwin Julianti SE SPDMAK. Video ini membahas mengenai kesehatan bank. Kalian tahu nggak materi kemarin minggu lalu mengenai kesehatan bank? Kan aku nggak tahu. Soalnya aku tuh nggak masuk kemarin karena sakit. Jadi aku izin. Oh gitu. Tapi kamu tahu nggak kesehatan bank itu apa? Enggak. Apa sih namanya? Jadi kesehatan bank itu adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Lalu itu kesehatan bank itu indikatornya ada CAMELS. Kamu tahu CAMELS ya? Camel. Camel itu apa? Aku baru dengar kali ini. Jadi CAMEL itu singkatan dari capital, aset, manajemen, earning, liquidity, sama sensitivity of market. Kalian bisa nggak sih mencontohkan kesehatan bank dan kalian analisis? Dari aku dulu ya. Jadi apa ya contohnya? Bank Taspen aja ya. Jadi BPRDB Taspen itu merupakan lembaga keuangan mikro yang terdaftar dan diawasi oleh OJK yang bergerak di bidang usaha penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, bisa berbentuk tabungan, deposito yang dijamin oleh LSP atau lembaga penjamin simpanan. Jadi indikator yang pertama kan kapital. Nah, kapital atau pemodalan itu Bank BPR sebesar 501.114.230 rupiah. Lalu asetnya sebesar 572.1.495 rupiah. Lalu yang ketiga yaitu manajemen. PT BPRDB Taspen didirikan pada tanggal 18 Januari 1990 dengan nama PT BPR Purnaloka Bakti. Pada tanggal 13 Februari 2010 terdapat perubahan nama dari PT Purnaloka Bakti menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Dana Pensiun atau Taspen. Taspen ini memiliki manajemen yang bagus dibuktikan dengan nihil kasus, apalagi BPRDB Taspen meraih penghargaan bergengsi Infobank Award tahun 2023. Jadi indikator yang pertama kan kapital. Nah, kapital atau pemodalan itu Bank BPR sebesar 501.114.230 rupiah. Lalu asetnya sebesar 572.1.495 rupiah. Lalu yang ketiga yaitu manajemen. Jadi indikator yang pertama kan kapital. Nah, kapital atau pemodalan itu Bank BPR sebesar 501.114.230 rupiah. Lalu asetnya sebesar 572.1.495 rupiah. Lalu yang ketiga yaitu manajemen. PT BPRDB Taspen didirikan pada tanggal 18 Januari 1990 dengan nama PT BPR Purnaloka Bakti. Pada tanggal 13 Februari 2010 terdapat perubahan nama dari PT Purnaloka Bakti menjadi PT Bank Perkreditan Rakyat Dana Pensiun atau Taspen. Taspen ini memiliki manajemen yang bagus dibuktikan dengan nihil kasus, apalagi BPRDB Taspen meraih penghargaan bergengsi Infobank Award tahun 2023. Indikator yang selanjutnya yaitu earning atau laba. Jadi laba yang dihasilkan oleh BPR ini sebesar 12.576.452 rupiah selama triwulan.
Yang selanjutnya yaitu liquidity atau kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya. Likuiditasnya sebesar 70.887.265 rupiah. Yang terakhir yaitu sensitivity of market. Nah, jadi sensitivity of market atau pasar yang dituju oleh BPR ini meliputi kredit. Ada banyak kredit, yaitu yang pertama kredit pegawai aktif, kredit pensiun reguler, kredit pensiun platinum, kredit pensiun platinum plus, sama kredit wira swasta. Lalu yang kedua tabungan, dan yang terakhir deposito. Terus aku sekarang ya mau ngasih contoh, yaitu ngambil bank dari Bank BSI atau Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia itu adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang secara resmi lahir pada 1 Februari 2021. BSI ini merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk dengan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. OJK secara resmi mengeluarkan izin merger 3 usaha bank syariah tersebut pada tanggal 27 Januari 2021. Untuk camelnya itu ada C, yaitu kapital sebesar 61.886.476, dan A, aset itu ada 265.289.081. Untuk M, yaitu manajemen, Bank Syariah Indonesia memiliki kebijakan manajemen. Bank BSI ini menetapkan ketentuan pokok antara lain yaitu penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan. Yang kedua, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen. Yang ketiga, penetapan tingkat risiko yang akan diambil. Yang keempat, penetapan penilaian peringkat risiko. Yang kelima, penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk. Dan yang terakhir, penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. Selanjutnya E atau earning, yaitu sebesar 3.028.205. Selanjutnya ada L, likuiditas. Aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar itu jadinya 4,287. Selanjutnya adalah S, sensitivitas pasar. Pasar yang dituju oleh Bank Syariah Indonesia ini adalah yang pertama BSI Gadai Emas, yang kedua BSI AP Platform, yang ketiga BSI Transfer DUIT atau Dana untuk Indonesia Tercinta, dan yang keempat Western Union. Itu mungkin dari aku ya. Kamu mau mencoba? Aku mencoba dari Bank Jateng ya. Bank Jateng itu satu-satunya bank daerah yang berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di Jawa Tengah. Bank Jateng berpusat di Semarang, didirikan pada 17 Juni 1963 dengan nama PT Bangunan Daerah Jateng. Terus aku coba dari camelnya ya. C-nya itu kapital sejumlah 71.590.600.768. Terus A-nya aset 80.338.916. Terus aku tuh tadi ngerangkum sedikit tentang manajemennya. Jadi makin kekinian ya Bank Jatim itu sinergis dan makin kekinian merupakan tema HUT RI tahun ini. Momentum ulang tahun juga dijadikan untuk meningkatkan komitmen untuk bertransformasi menjadi bank yang sehat, terus berdaya saing tinggi dan berkontribusi nyata terhadap perekonomian daerah. Dalam perjalanan 60 tahun, Bank Jateng tentu telah berhasil melalui tahapan menjadi bank regional kampion dan melaksanakan program transformasi BPD atau Bank Pembangunan Daerah. Terus kinerjanya ya, total aset Bank Jateng itu sebesar 37 triliunan pada tahun 2013 dan meningkatkan menjadi
84,99 triliun pada tahun 2022 atau melonjak 179,21%. Bank Jateng 2023 pada tahun 2015 emisi obligasi subordinasi dan dijadikan Bank Jateng sebagai listed company. Selanjutnya memperoleh rekor muri sebagai pelopor bunga rendah di Indonesia pada tahun 2016. Bank Jateng naik kelas sebagai bank kategori buku ketiga dengan predikat Bank Sehat dari OJK pada tahun 2018. Dalam periode 2013 sampai 2022, Bank Jateng juga memperoleh sejumlah penghargaan dari berbagai lembaga yang terkemuka. Salah satunya berupa penghargaan sebagai Rising Star BPD di Indonesia FX Award 2022. Penghargaan tersebut merupakan pengakuan dari industri bahwa Bank Jateng itu sebagai bank devisa sejak tahun 1992. Aktif bertransaksi forex exchange atau FX. Terus selanjutnya E atau earning sejumlah 1.328.547.064. Selanjutnya equity atau likuiditas ya. Aku ngitungnya dari triwulan. Kan triwulan itu 3 bulan sekali ya. Jadi selama 1 tahun. Hitungku itu triwulan 1 itu sebesar 169,69%. Triwulan 2 179,27%. Triwulan 3 163,43%. Triwulan 4 186,43%. Kalau aku jumlahkan itu sebesar 34.314.378.671.157. Terus sensitivity. Terus kalau sensitivity-nya itu program Mitra Jateng kan Bank Jatim itu punya program mitra ya. Nah, program mitranya ini tuh merupakan hasil dari kerjasama antar pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bank Jateng yang bertujuan meningkatkan perekonomian Jawa Tengah sekaligus menekankan angka kemiskinan. Adanya kemudahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan mampu menjadi solusi terbaik bagi masyarakat di wilayah kerja Bank Jateng dalam mengembangkan usaha mereka geluti atau usaha yang dilakukan. Bahkan bunganya terendah di Indonesia saat ini. Perkembangan program Mitra Jateng ini cepat, terbukti dari 8 bulan sejak diluncurkan. Sekarang nasabahnya sudah mencapai 9.000 lebih. Jumlah kredit yang diluncurkan hingga kini sudah mencapai 170 miliar. Bank Jateng menargetkan sebesar 350 miliar bisa terserap hingga periode semester pertama 2017. Nah, ini bentuk-bentuk nyata dari apa yang dilakukan dengan menerapkan menyesuaikan terhadap yang dikehendaki daerah Jateng. Sensitivitas terhadap apa yang diminati oleh daerah dan apa yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan pembangunan daerah. Itulah fungsi Bank Jateng dalam bentuk kerja nyatanya di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu jawaban dari aku, teman-teman. Kalau menurut kalian tuh kesimpulan diskusi kali ini apa sih? Kalau menurut aku dari Bang Yun aku sebutin tadi itu Bank Kaspen. Menurut aku Bank Kaspen itu kejahatannya Kalau kamu yang Kalau sama aku BSI tadi juga bagus sih kesehatan banknya itu sendiri. kalau aku tuh Bank Jatim tadi ya itu bagus, mulai dari keuangan, terus dari manajemennya itu juga bagus. Sekian diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.